Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah lupa memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam serta nikmat yang paling berharga, yakni nikmat sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, Habibana wa Nabiyana insan paripurna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga berada dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kembali lagi Pak Rusman di acara Ngobras DA nih Mas Adi ya, di sini Ngobras DA kita mendatangkan narasumber dan mungkin ibu bapak yang ada di rumah pastinya tidak asing lagi dan tidak aneh lagi dengan beliau. Nah mungkin ya, ayah dan bunda sekalian, mungkin ini menjadi sebuah hal yang sudah diketahui oleh ayah dan bunda sekalian, bahwa anak adalah anugerah terindah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada ayah dan bunda sekalian. Anak adalah kebanggaan bagi ayah dan ibunya. Masa depan yang cerah dan anak tumbuh menjadi sosok yang bermanfaat bagi dirinya, keluarga, masyarakat, dan agama adalah harapan bagi semua orang tua. Namun yang sulit dipungkiri adalah harapan itu terkadang berbenturan dengan pengaruh dari era global dewasa ini, di mana IT menjadi salah satu hal yang berpengaruh sangat besar terhadap mental, pola kebiasaan, dan akhlak putra-putri kita. Lalu, hal tersebut tentunya membuat para orang tua menjadi khawatir dan was-was. Nah, pertanyaannya, bagaimana solusi terbaik yang bisa kita lakukan? Nah, hari ini akan kita jawab hal tersebut lewat pemaparan materi yang diberi judul apa, Pak? Mendidik anak sesuai ajaran Rasulullah SAW. Oke, di sini di acara Ngobras DA, obrolan santai DA bareng nanti narasumbernya. Nah, sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, saya akan membacakan CV dari beliau ya. Nama Asep Ridwan Soleh, tempat tanggal lahir Garut 22 Maret 1968, alamat Perum Jati Asri Blok H nomor 9, riwayat pendidikan beliau lulus di SD Negeri Ciledug pada tahun 1981, SMP Negeri 2 Garut pada tahun 1984, SPG Negeri Garut pada tahun 1987, IKIP Bandung pada tahun 1989, STAI Al Musadadiyah pada tahun 2003, Uniga pada tahun 2013, pengalaman organisasi IKADI, Ketua AGPAI, dan penasehat di Yayasan Bina Al-Mutasim Billah. Nah, moto hidup, jadilah guru walaupun tidak jadilah guru walaupun tidak berajalah menghormatinya, gitu ya Pak? Iya, luar biasa ya. Iya, luar biasa sekali motonya ya, mungkin jadi lebih bermotivasi lagi untuk kita. Iya, Mas Andi. Sekali Pak Rusman, dan saya juga sudah tidak asing lagi dengan beliau ya. Oh, gitu? Dari dulu waktu saya masih sekolah gitu ya. Moto itu juga sudah tidak asing didengarkan, dan ini dulu Mas Andi ya dulu. Semangat sekali ya. Kembali lagi dengan beliau di sini di STIT Darul Abraf. Ya, iya. Mungkin sudah tidak sabar ya ayah dan sekalian menunggu pemaparan dari Ustaz Asep Ridwan tentang bagaimana sih mendidik anak atau mengajari anak itu sesuai dengan anjuran Rasulullah atau ajaran dari Rasulullah. Ya, dengan tidak membuang waktu lagi ya Pak Rusman, mari bersama-sama ayah dan bunda kita dengarkan pemaparan dari Ustaz Asep Ridwan. Silakan Pak. Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma'alah wa ba'd. Satu kebahagiaan yang tidak hingga bisa ada di kesempatan ini ya, bertemu dengan ayah bunda, para guru juga kepala sekolah di SD Abrod ini. Berbicara tentang pendidikan adalah masalah kompleks ya. Kita tidak bisa melihat dari satu sisi, itu bahkan beberapa sisi yang sangat terkoneksi, baik itu SDM-nya, kemudian kurikulumnya, kemudian sarana prasarana gitu kan, kemudian juga termasuk adalah lingkungan terkini, IT dan disebutkan begitu. Tapi yang jelas ketika kita ingin bicara bagaimana mendidik anak menjadi anak yang saleh gitu kan, tadi disebutkan
kita merujuk kepada cara bagaimana Rasul mendidik gitu kan. Perlu catat bahwa generasi terbaik yang pernah lahir itu adalah generasi Rasulullah SAW. Ya. Generasi di mana Allah menyebutkan Allah mengeluarkan kamu itu sebagai khair ummah. Jadi bercerminlah kepada generasi itu. Betul ya. Tadi maka topik kita adalah bagaimana mendidik anak seperti Rasul mendidik para sahabat gitu. Yang pertama perlu diingat bahwa Allah berfirman bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan ingatlah bahwa Rasulullah itu tidak mengeluarkan segala statement, perilaku dan sebagainya kecuali memang dari wahyu Allah. Ini pertama ya. Patut dicatat bahwa keberhasilan Rasulullah SAW mendidik para sahabat termasuk anak-anak mereka adalah dengan wahyu. Wahyu bisa terbagi wahyu Allah langsung ya dari firman Allah diberikan kepada Jibril kemudian sampai kepada Rasulullah, atau wahyu Allah yang langsung kepada Rasulullah SAW, bisa hadis qudsi atau bisa juga hadis-hadis yang lain. Jadi ini sumber yang paling utama dan pertama yang harus dijadikan patokan buat kita mendidik anak adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian prakteknya seperti apa? Nah ini kemudian banyak sekali analisa, banyak sekali yang menulis tentang pola-pola Rasulullah SAW mendidik para sahabatnya. Yang jelas yang menjadi patokan adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim wal yakhshal ladzina law taraku min khafihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ini ayat menjadi bekal buat kita, orang tua, pendidik, kepala sekolah, kebijakan, bahkan harusnya sekualitas presiden sekalipun, yaitu wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. An-Nisa 9. Hendaklah kalian takut ketika meninggalkan generasi di belakang kalian, generasi yang lemah. Para ulama menyebutkan apa yang dimaksud generasi yang lemah. Ayat ini berbicara tentang, di awalnya adalah tentang waris. Jadi khawatirlah orang tua ketika anak kamu sengsara, kurang lebih begitu. Tapi ternyata banyak yang ditafsirkan bukan saja lemah ekonomi, tapi termasuk dalam lemah akidah, lemah akhlaknya, ya, lemah ilmu pengetahuannya, lemah irodahnya, lemah keinginannya, juga lemah dalam hal ibadahnya, juga lemah dalam hal bergaul dengan masyarakatnya. Ini harus diantisipasi. Jadi sekali lagi bercermin kepada Rasulullah SAW bagaimana mendidik para sahabat itu lebih cenderung kepada hal-hal yang sifatnya yang pertama teologis misalnya. Yang pertama ditanamkan Rasulullah SAW kepada para sahabat 13 tahun itu di Mekah. Itu adalah tentang ketauhidan. Plus termasuk juga ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Allah tentang Luqmanul Hakim misalnya. Itu mendidik kepada anak-anaknya bagaimana bertauhid dengan benar. Wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan engkau memusyrikan. Nabi Syuaib juga begitu. Ketika bertanya kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di? Siapa yang akan kau sembah selepas aku meninggal? Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim, dan seterusnya. Kami akan menyembah Tuhan engkau, Tuhannya Nabi Ibrahim, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini pola pertama yang ditujukan, apa yang diberikan, dilakukan oleh Rasulullah SAW bagaimana mendidik para sahabat. Baru kemudian membreakdown kepada yang lain-lainnya, tapi tetap tauhid adalah yang pertama dan utama begitu. Kurang lebih seperti itu ya. Dan cabang-cabangnya ada, misalnya bagaimana dari tauhid itu menjadi ibadah. Ya, ibadahnya tentu sesuai dengan Rasulullah SAW. Dari tauhid itu bagaimana menjadi akhlak. Ya, akhlaknya akhlak Rasulullah SAW bahwa ini bu itu liutammima makarimal akhlak, ya, menyempurnakan akhlak. Dari tauhid itu bisa jadi irodah, keinginan kuat, cita-cita tertinggi dan terbesarnya. Mohon maaf kalau ayah bunda nanya ke putra, nah mau jadi apa besok? Anak mungkin menjawab ingin menjadi seseorang, dokter kah, profesional kah, atau apa.
Tapi kalau para sahabat menjawabnya tidak itu. Itu boleh, tapi cita-cita sementara. Cita-cita terkuat adalah selamat maliki yaumiddin, selamat di akhirat. Atau bahasa Quran surat Al-Imran, wala tukhzina yaumal qiyamah. Atau ada lagi bahasa lain, aku ingin menjadi tetangga Rasulullah di surga. Biasa. Seperti itu. Ya, jadi lintas cita-citanya ditanamkan, akidah itu tadi merembet ke yang lain. Bahkan sekali irodah yang merupakan cita-cita itu bukan hanya di dunia, tapi bagaimana menjadi tetangga Rasulullah. Ada lagi lebih tinggi lagi, apa? Melihat wajah Allah. Subhanallah sekali Mas Adi. Harus mau ganti Mas Adi cita-citanya. Dulu cita-cita apa? Jadi dokter Pak. Mas Andi jadi apa? Dulu jadi seniman, ternyata jadi guru. Jadi guru. Aduh. Suara ya. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Atau gimana? Iya. Kebetulan saya bisa sambil berjalan saja ya Pak Rusman. Ini ada beberapa pertanyaan. Pak Ustadz, kemarin sebetulnya sudah kami buka termin-termin pertanyaannya dan ternyata ada 50 pertanyaan yang masuk. Luar biasa, terima kasih kepada ayah dan bunda sekalian yang sudah berantusias ya. Pertanyaan-pertanyaannya luar biasa. Tapi dari 50 itu kami pilih 5 pertanyaan yang mewakili. Iya. Karena dari 50 betul, tersebut Pak ya. Rusman, dari 50 tersebut kami pilih 5 pertanyaan yang mewakili. Di antaranya adalah yang pertama itu dari orang tua kelas 2 Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pertanyaannya adalah bagaimana dasar mendidik anak sesuai ajaran Rasulullah agar tepat sehingga orang tua tetap sabar, tidak keras kepala, kemudian tidak marah dalam mendidik anak, dan bagaimana pendekatan konkret orang tua sesuai tuntunan Rasulullah dalam mendidik. Ini kalau ada door prize kasih hadiah deh. Iya, insya Allah ada. Soalnya 5 pertanyaan. Soalnya pertanyaan bagus. Ayah bunda yang bertanya itu semoga menjadi pelajaran buat yang lain juga insya Allah. Sekali lagi dasar pendidikan anak adalah wahyu Allah. Ya, wahyu Allah. Dan kemudian ada hadis dan lain-lain. Cuma breakdown seperti apa? Baik, ini sampaikan kesehariannya. Ayah bunda, Nabi Ibrahim alaihissalam itu sebelum minta kepada Allah, Nabi Ismail dan Nabi siapa satu lagi? Nabi Ishak ya. Beliau berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas. Entah berapa lama beliau berdoa itu. Ya, entah berapa lama sekali lagi beliau berdoa itu. Dan kemudian Allah kabulkan. Ya, dan kemudian Allah kabulkan, Allah memberikan Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Tapi tahukah ya bunda, sebelum berdoa itu, Nabi Ibrahim pernah berdoa satu lagi sebelumnya. Itu apa? Rabbi habli hukmau wa alhiqni bis-shalihin. Sekali lagi, Rabbi habli hukmau wa alhiqni bis-shalihin. Apa maknanya? Maknanya adalah ya Allah, berikanlah kepada kehukman ya, dan jadikan aku dari golongan orang-orang yang saleh. Maknanya, kalau boleh diurut, dikronologiskan begitu. Nabi Ibrahim sebelum meminta anak saleh, dia memohon kepada Allah agar dirinya disalehkan. Ini penting ya. Sebab terkadang mohon maaf, kita terlalu banyak menuntut ke anak-anak kita untuk A, B, C, D. Tapi lupa dengan diri kita siapa. Itu masalahnya. Kita nuntut kepada anak kita untuk sholat, untuk ngaji, untuk hafal Quran, untuk tepat waktu. Apakah tuntutan itu ditujukan ke kita dulu nggak? Ini masalahnya. Anak di sekolah belajar hafal Quran, kita di rumah orang tua belajar hafal Quran nggak? Nah ini masalahnya. Sehingga kemudian anak dituntut oleh orang tua, tapi orang tua tidak menuntut dirinya untuk seperti anaknya. Masalah gini. Oke lah, kita punya cita-cita anak kita ingin memberi mahkota ke kita. Ketika hafid Quran, ketika anaknya baik, kita ingin diangkat derajat kita, diangkat sampai ke surga. Pertanyaannya, kita ke orang tua kita gimana? Ini yang kadang lupa. Ini yang kadang lupa. Kita kepada orang tua kita ingin memberi mahkota enggak? Nah, karena kesadarannya baru hari ini, gitu kan? Baru sekarang-sekarang ini,
baru ketika bergaul dengan orang-orang baik dan anak kita ingin disekolahkan di sekolah yang terbaik, muncul ini. Tapi sekarang kita lupa terhadap pendidikan kepada orang tua kita. Nah, artinya begini, realnya begini. Anak itu punya sifat imitate, meniru. Ya. Di sekolah ada guru yang tampilannya luar biasa, dia berbicara bagus, hafalan Qurannya bagus, anak berhasil. Ya. Tapi di rumah terkadang gagal. Mohon maaf saya katakan ini. Contoh, ada seorang ibu guru yang jadi orang tua. Ketika di sekolah, ibu guru ini guru favorit. Disenangi anaknya, disenangi siswanya. Tapi kenapa tidak disenangi anaknya ketika di rumah? Mohon maaf bunda yang jadi guru. Ibu di sekolah pakai seragam, dandan dulu, make up dulu segala macam, tampil di sekolah luar biasa. Tapi di hadapan anak sendiri, begitu enggak? Kebanyakan enggak banyak. Ini rata-rata tidak. Mohon maaf pakai daster gitu kan, rambutnya acak-acakan, tidak tampilan seperti guru. Dah iya mah mama bukan guru. Harusnya ada similarities, ada kesamaan, paling tidak ada pensuasanaan gitu kan, bahwa ibu guru adalah orang tua saya adalah guru, gurunya baik di sekolah maupun di rumah gitu. Paling tidak ada unsur itu. Yang ke satu kayak imitate, yang kedua dari diri sendiri adalah yang pertama adalah keteladanan tadi ya, bahwa sebelum kita memohon anak yang saleh kita sendiri saleh. Yang kedua ada suri teladan ya, bahwa anak punya sifat imitate maka ditiru oleh anak gitu kan. Nah yang ketiga ini paling penting nih, di sekolah ada jadwal, ada kurikulum, ada waktunya. Pertanyaannya, di rumah ada nggak? Anak bangun jam berapa, sholat, makan, sarapan, kadang-kadang tidak terjadwal itu. Yeah. Tapi kalau di pondok, coba di pondok lain lagi. Di pondok itu dari mulai bangun sampai tahajud dan sampai tidur lagi di jadwal. Yeah. Sehingga anak juga merasa bahwa sedang dididik di sana. Nah inilah kadang-kadang, mohon maaf saya tidak menafikan. Ada anak-anak saya sendiri mengatakan bahwa rumah itu tempat yang paling nyaman. Rumah itu zona nyaman, di mana orang tua memahami bahwa anaknya capek, anaknya ingin istirahat, betul. Tetapi sekali ya bunda, paling tidak komunikasikan ini. Komunikasikan ini. Ada masa-masa di antara 24 jam itu, di mana anak berada di rumah, di sekolah, di tempat main, dan di rumah lagi, ada suasana belajar tanda kutip lah, yang diseriuskan gitu. Misal contoh, ba'da maghrib. Terkadang ba'da maghrib anak istirahat, masih istirahat gitu kan, padahal sudah istirahat main. Nah ini yang belum jadi kebiasaan. Ba'da maghrib sampai isya, itulah masa-masa di mana pendidikan harus diterapkan dengan tegas. Ada satu contoh Pak Arsul Pak Sandi. Saya menemukan kisah seorang pedagang, bukan seorang pekerja gitu kan. Seorang pedagang, dia pulang ke rumahnya dari belanja, cuman sudah mendekati maghrib, maka barang belanja dia simpan di mobil, ya, simpan di mobil, kemudian dia bergegas ke masjid. Maghrib nih, beliau sholat, beliau baca Quran, beliau dzikir sampai menjelang isya. Istrinya di rumah membongkar barang itu. Dan ternyata di sela-sela bongkar itu dia menemukan uang. Ini uang punya ayah atau punya siapa? Ya. Kalau punya ayah berarti ayah nanti kehilangan. Maka saya menyuruh, nah adek bilang ke ayah nggak usah nyari uang, ayah nggak usah khawatir, uang itu ada di barang-barang itu. Anak karena disuruh oleh ibunya, kemudian dia datang ke ayahnya, dan abah atau abi, jangan khawatir, uang itu ada. Dia noleh ke anaknya, engkau berbicara tentang uang di masjid di waktu maghrib sampai isya, dan engkau mengganggu ayah ibadah. Nanti ayah hukum setelah pas dari maghrib. Udah pulang. Padahal kalau kita hilang uang diketemukan oleh anak akan hebat, terima kasih kan. Iya betul. Ini gak pasang. Dari maghrib sampai isya
orang tua sudah membiasakan diri di masjid. Ini aja kejadian begitu, subhanallah. Betul, pulang ke rumah mana si adik-adik? Dia mengatakan, kamu tahu kan maghrib sampai isya itu waktu ayah mengaji, waktu ayah taqarrub kepada Allah, waktu ayah berbicara tentang akhirat. Iya ayah. Kenapa engkau bicara? Dia tidak menyalahkan ibunya, diam aja. Benar. Karena kamu melakukan itu, Abi akan hukum kau untuk pesantren. Hukumnya pesantren. Hukum pesantren, Mas Adi. Ditegaskan bahwa kamu melanggar dan hukumannya lah engkau harus dipesantrenkan. Tapi subhanallah terpatri dalam jiwa anaknya satu kekuatan, ayahnya tidak boleh diganggu dan ayahnya kemudian menjadi teladan. Apa berikutnya? Di kemudian hari anak itu menjadi seorang ulama besar. Subhanallah. Jadi sekali lagi ya, dasar-dasarnya adalah apa? Al-Quran dan Sunnah, tapi praktek-prakteknya memang melihat kondisi kekinian, termasuk diantaranya orang tua harus menjadi teladan, ya, dan kemudian baru orang tua menciptakan suasana proman seperti keberhasilan dia di sekolah ataupun di pondok pesantren begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih pemaparannya. Tadi gimana Bunda? Mudah-mudahan puas dengan jawaban tadi yang diutarakan oleh Pak Asep Ridwan, Mas Andi. Ya, berikutnya Ustaz. Ya, baik, untuk pertanyaan yang kedua nih, Ustaz. Bagaimana seharusnya mendidik seorang anak laki-laki yang mulai beranjak remaja dalam menjalankan pertemanan dengan lawan jenis agar tidak terjerumus pada pola pergaulan yang kurang baik? Baik, ini juga pertanyaan luar biasa kekinian ya, karena betul ayah bunda kita punya anak kecil tetap khawatir, besar juga tetap khawatir kan gitu ya, betul lebih khawatir banget. Ada beberapa nasihat dari ulama ya. Pertama, bahwa beranjak besar itu harus disiapkan. Ini contohnya, Sayyidina Ali ya, yang pernah saya baca dalam sejarah, bahwa beliau menerapkan 3 fase pendidikan. 3 fase pendidikan. Pertama 0 sampai 7 tahun. Yang kedua 8 sampai 15 tahun. Yang ketiga 16 tahun sampai ke sana. Jadi kalaupun tadi ditanya bagaimana anak-anak di remaja itu di bagian kedua kan, tapi tidak boleh dilepaskan dengan ini. Dari 0 sampai 7. Apa itu? 0 sampai 7 tahun jadikan mereka bak raja. Apapun keinginannya, apapun yang dia kehendaki, kalau boleh penuhi cuma mampu. Kalaupun tidak, ucapkan seperti kita mengucapkan ke raja. Nolaknya seperti apa dengan kebaikan, sampaikan keterbatasan kita, pokoknya ucapkan kalau ada berikan. Itu yang pertama. Sehingga apa? Anak merasa bahwa dia punya orang tua yang bager, yang tidak pernah marah, ya, bahkan orang tua minta maaf. Itu terkesan bahwa di anak itu dia punya orang tua yang hebat. Orang tua hebat kan gitu, mas nggak ngasih gitu kan, apa? Lamun tuh ngasih ama mama kopet jelek gitu ya. Ayah megalak gitu kan, itu tertanam di anak. Tapi kalau kita memperlakukan dia sebagai seorang raja, Allahu Akbar, sekali lagi itu akan terpatri di anak bahwa ayahnya ibunya adalah orang-orang yang baik. Tapi hati-hati, siapkan juga dari 8 tahun sampai 15 tahun. Apa itu? Perlakukan dia sebagai seorang tentara, bahkan lebih dari itu, sebagai seorang tawanan. Apa? Di sanalah aturan diberlakukan. Sholat diajarkan dengan keras. 10 tahun tidak mau melaksanakan sholat, boleh ada pukulan. Punishment di sini ada. Jangan di 7 tahun, punishment nggak boleh. Punishment itu ada di 10 tahun. Tahap kedua, di mana aturan-aturan dan segala macam diterapkan pada anak. Anak perempuan melihat ibunya berkerudung, di usia ini diterapkan. Begitu. Ayahnya ke masjid, di usia ini dilakukan. Sehingga anak terbiasa melihat aturan-aturan dan dilaksanakan oleh orang tuanya, kemudian dia ikut. Dan boleh ada hukuman di sini. Ya, ketegasan digunakan, bahkan disiplin, bangun segala macam di sini tempat. Nah, kalau ini untuk sukses, maka di usia 16 tahun sampai ke sana, jadikanlah dia teman, sahabat. Curhatnya itu ke dia, ke orang tua, bukan ke orang lain. Kenapa? Kecil dia mengatakan orang tua saya
baik. Iya. Remaja dia mengatakan orang tua saya tegas. Bukan jahat ya Pak? Bukan. Tegas Sebab ya. dia melihat dia melakukan itu, orang itu sudah memberikan contoh. Iya. Dan dihukum juga dia merasa bahwa dia yang salah. Ketegasan, bukan galak, bukan kejam, bukan. Nah, di usia 15 tahun 16 ke sana, jadikanlah dia teman, tempat curhat, tempat ngobrol dan segala macam. Nah, ini terkadang mohon maaf, di usia 17 tahun, 16 tahun, kakak ramai, teteh adalah pakai kerudung era terlambat. Iya. Harusnya pakai kerudung itu di usia 8 tahun diterapkannya itu. Iya, 16 tahun seperti orang tuanya harusnya begitu. Oke, ini ya. Yang kedua yang boleh terapkan adalah doa. Ini ada doa yang spesial yang harus ditapkan oleh para ibu ayah bunda ketika masih kecil ya, atau mulai beranjak remaja. Yang pertama, ucapkan doa inna anzalnahu fi lailatul qadar. Apa surat Al-Qadar? Al-Qadar. Dan usapkan di ubun-ubunnya di kepalanya. Sambil anaknya tidur, ucapkan itu. Sambil kemudian memohon keberkahan kepada Allah. Ya Allah, jadikan dia sehat dan cerdas dengan Quran. Ucap tuh. Anak tidak ngerti, anak tidak tahu. Ibunya, ayahnya mengucapkan itu. Dan yang kedua, bacakan surat Al-Insyirah. Ucapkan itu dan usapkan di dadanya. Para ulama mengatakan kalau engkau ucapkan surat Al-Insyirah di dada anak itu, maka insya Allah dia akan terhindar dari perbuatan zina. Ya, tentu saja bukan satu kali, ya, bukan satu kali. Harus sering. Setiap saat, misalnya bunda sempat tahajud, sempatkan ke kamarnya, kemudian lihat wajah anak kita, baik ucapkan surat Inna Anzalna dan seterusnya. Kemudian bagian dada dia diusap dengan mengatakan surat Al-Insyirah. Dan mohon cerdas daripada anak kita. Betul sekali. Ya, mereka sudah bisa membuka anu, bahkan anak kecil yang baru 2-3 tahun dia sudah bisa scroll gitu ya. Dia sudah bisa memiliki. Sementara orang tuanya masih belum ke sana gitu. Nah, ini artinya apa? Bahwa sekali lagi orang tua tidak boleh berhenti belajar. Ya, tidak boleh berhenti. TikTok dan segala macam dulu memang hanya goyang-goyang. Iya. Ya, dulu hanya goyang. Tapi sekarang Ustaz Abu Somad juga masuk. Iya. Ya, Ustaz Adi juga masuk. Bahkan nasihat-nasihat dari beberapa Ustaz juga masuk. Tidak haram tidak lihat tonton. Tapi yang mana? Nah, kemampuan ini barangkali yang harus ada pada anak itu apa? Diberikan kemampuan filterisasi. Ini dia. Kalau orang tua kan lihat yang tidak baik, mungkin karena dia sudah sadar, yang jelek di skip. Nah, ini bagaimana kemampuan skip ini, kemampuan memfilter ini juga ada pada anak kita. Ya, sampaikan misalnya contoh bahwa mata ini adalah anugerah Allah. Allah sayang kepada kita dengan mata ini, dengan telinga ini, gitu kan, dengan mulut ini. Sampaikan kepada mereka. Tapi selain sayang, ingat satu saat juga akan diminta pertanggungjawaban. Iya, sekali. Nah, kita contohkan saja. Ade dikasih uang sama ibu sama bunda. Besok lusa kan ditanya uangnya dipakai apa, habis berapa gitu kan. Nah, apalagi Allah Subhanahu wa taala gitu. Mata ini adalah anugerah Allah. Tapi ingat di satu saat kita akan diminta pertanggungjawabannya. Ya. Di lain pihak juga mata ini kelak akan melihat Allah. Kira-kira kalau matanya sering maksiat diizinkan enggak? Allahu Akbar. Termasuk mohon maaf mata kita ya bunda ya orang tuanya. Kita suka merasa ada orang mau jadi kolot baik gitu kan. Tidak. Ada satu statement dari orang tua yang mengatakan begini. Kamu ini makan siapa gurunya? Kalau guru kita makannya orang Korea, orang Barat mungkin seperti itu. Tapi ketika ditanya ke kita seorang muslim, guru kamu siapa? Orang tua saya. Orang tuanya gurunya siapa? Terus punten, sampai ke Rasul enggak? Mohon maaf, ini air. Ini kan bisa diminum sambil berdiri, sambil gogoreran, sambil habis kan. Tapi sekarang tanya, Rasul minum seperti apa? Nah, ini harus ditanamkan ke anak. Jadi guru kamu siapa dalam minum? Kalau guru saya Rasulullah, maka Rasul dia buka atau dia minum dengan gelas dengan Bismillah. Dia teguk maksimal 3 kali.
berhenti. Kemudian ucapkan alhamdulillah. Ayah bunda sudah begitu belum? Insyaallah. Kalau sudah alhamdulillah. Buka baju, tutup baju. Gurunya siapa? Orang tua. Orang tua siapa? Ke Rasulullah. Tanya bagaimana Rasulullah berbaju dan bagaimana Rasulullah buka baju. Ada tatarannya. Nah ini yang harus diterapkan. Termasuk juga mohon maaf tadi ya dalam hal IT, anak berguru ke siapa kalau nanti anakmu selamat? Sampaikan ke anak. Kalau guru kamu adalah orang luar, ayah tidak bertanggung jawab. Kalau guru kamu adalah apalagi naudzubillah orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ayah tidak bertanggung jawab. Tapi kalau guru kamu adalah ayah dan ibu, ayo sasarkan. Nah ini perlu sampaikan dengan tegas ayah bunda. Sebab nanti anak tidak liar, anak tidak mencari kompensasi ke sana kemari, tapi akan senantiasa bertanya kepada ayah bundanya. Cuman pertanyaan sekali lagi, ayah bunda sudah siap belum untuk pertanyaan mereka? Contoh lain, tidur. Ini mumpung bulan mulut gitu kan. Tidur, guru kita siapa? Orang tua. Sampai nggak ke Rasulullah bahwa tidur kita itu diguru oleh Rasulullah. Ternyata tidur kita di depan TV, di dalam HP, kemana enggak. Allahu Akbar. Rasul mengajarkan, tidurlah kamu dengan sudah punya wudu, sudah bersiwak. Kemudian lebih dari itu baca Bismillahirrahmanirrahim, ya Bismillah. Lebih dari itu baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian baca ayat kursi, kemudian itu Allahu Akbar. Kalau sudah begitu, apalagi yang namanya IT sebenarnya bisa. Asal sekali lagi orang tua punya kekuatan itu dan anaknya disampaikan. Nah, ingat satu saat akan diminta pertanggungjawaban. Luar biasa ya untuk materinya Pak Sandi. Dari gimana Ibu Bapak yang tadi mewakili dari pertanyaan, mudah-mudahan puas dengan jawabannya. Dan ini juga mungkin bukan hanya untuk ayah dan bunda yang sudah punya anak, buat saya juga. Buat saya juga Mas Adi sama. Saya juga sama. Jadi bekal juga nih. Kadang kok jadi lihat diri sendiri, saya belum begitu. Ya, berproses insyaallah. Ya satu hal ya yang ingin disampaikan. Kenapa tadi sampai ditanya guru kamu siapa? Ini tentang Rasulullah SAW. Ada yang menafsirkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Itu kan sering terjemahkan suri teladan. Tapi ada juga menerjemahkan dengan Rasul itu cermin. Jadi lihat cermin kita, yaitu Rasulullah. Cuma ada penafsiran begini lagi. Untuk hal yang sifatnya jasad, Pak Sandi mau berbaju dengan rapi, kopiah atau teteh ibu kerudung, itu kan lihat cermin. Iya. Ya. Tapi kalau bercermin akhlak ke siapa? Itu dia. Ya, bukan ke cermin itu. Kalau lihat akhlak ke cermin itu ada saya dan merasa empang saleh dan tapi bercerminlah untuk akhlak itu ke Rasulullah. Makanya ditanya, siapa guru kamu dalam makan? Siapa guru kamu dalam tidur? Siapa guru kamu dalam penampilan? Siapa guru kamu dalam pendek kata dalam kehidupan ini? Selanjutnya Ya. Baik Pak, nih di sini ada pertanyaan lagi nih dari perwakilan kelas 3. Nah, selama pembelajaran daring waktu kemarin ya Pak ya, di masa pandemi ini anak cenderung lebih dekat dengan HP daripada dengan orang tuanya. Nah, sehingga menjadi suatu kebutuhan harian. Jika HP-nya lobet, anak pasti uring-uringan atau sedih, gitu kan. Nah, tetapi jika ayah bundanya pergi keluar kota, anak terlihat biasa saja dan anteng dengan HP-nya. Nah, bagaimana cara kita untuk mengatasi hal tersebut? Gitu. panik. Iya, betul sekali. Kalau dia ayah bunda biasa saja gitu kan, malah anteng dengan HP-nya. Ini sudah masuk musibah sebenarnya. Betul. Sudah masuk musibah. Artinya dia anak punya idola dan idola barunya adalah HP. Padahal sebenarnya seharusnya idola untuk anak adalah orang tua. Harusnya apapun HP tidak ada, idola itu adalah orang tua. Iya. Contoh nih dulu ya, pada kita kecil. Pas saya aja mau baturan, nanti bejakan ke bapak kan. Itu sudah bagus dalam hal idolanya, tapi dalam pasiannya jangan. Kemudian kalau ayahnya pulang, ibunya pulang dari mama gitu, ayah ditunggu. Kenapa? Ayah
idola. Nah, kalau ini sekarang anak bergeser idolanya ke HP, ini musibah. Ya, musibah. Tadi digambarkan tidak ada kuota, kemudian anak goring-goringan, tapi kalau ayah kemana, wah musibah sekali. Harus ada recovery, harus ada perbaikan, harus ada perbaikan. Satu di antaranya adalah, ini tolong ya ayah bunda, adalah membuat jadwal ketika anak HP. Harus tegas-tegasan. Jadi harus diberikan jadwal ya. Jadwal mau sejam, mau setengah jam, mau 2 jam itu harus ada. Dan bahkan mohon maaf untuk anak di bawah 12 tahun itu jangan pernah terus-terusan melihat HP lebih dari 30 menit. Jadi ayah bunda kalau mau mengambil HP bisa dengan diganggu anaknya, dipanggil atau disuruh, atau bahkan kalau dia sedang cabut atau jadi harus ada nuansa di mana 30 menit itu dia berpaling ke yang lain. Sebab kalau terusan begini sudah ada contoh anak kemudian mata hitam tidak bisa bergeser gitu kan. Allah, ini bahaya. Sekali lagi 30 menit itu buat anak di bawah 12 tahun. Anak di atas 30 tahun juga sama. Harus ada momen-momen di mana anak berhenti HP. Jadi artinya begini, ketegasan ayah bunda untuk mengawasi itu penting. Ya. Kalau misalnya masa belajar dari jam berapa sampai jam berapa sih? Oke, setelah itu tidak ada HP setelah itu. Ya bisa dari jam 8 sampai jam 12 misalnya, jam 10 itu boleh pegang HP. Tapi setelah itu berhenti. Bukan untuk siapa-siapa, untuk kesehatan anak. Mama sayang ke kamu. Ya, ada anak yang Allahu Akbar terganggu sarafnya, kemudian dia jalannya sambil itu bergubrak-gubrak. Ayah bunda, kalau sudah begitu berapa biaya yang akan ditanggung? Makanya lebih baik mencegah daripada kemudian mengobati. Sekali lagi ada ketegasan ayah bunda. Nangis untuk saya biar aja nangis. Biar nangis. Apalagi anak balita, anak 6-7 tahun nangis, biar aja olahraga sekalian. Iya. Ke rumah Tara olahraga anak gitu kan. Sina olahraga ke anak. Saat nanti anak belajar, oh mama atau ayah tegas nih dalam hal itu. Jadi mohon maaf, bukan sayang anak nangis sementara, kita pikirkan sekian tahun yang akan datang. Sina nangis. Dan katakan, mama konsekuen, mama akan berikan kepada kamu HP jam sekian. Ini rata-rata anak eleh, orang itu eleh ke anak. Karena sayang dan segala macam, jangan nangis. Nangisnya nanti di kemudian hari, naudzubillah min dzalik. Tegas sekali lagi dan dijadwal, di waktu. Tentu saja ayah dan ibu juga harus pandai memanage waktunya seperti apa. Ya kalau misalnya ibunya sibuk, ayah sibuk, kemudian anak sina anteng, itu juga sangat berbahaya. Ya begitu aja. Ya gimana ibu bapak yang sudah mewakili dari kelas 3 ya untuk pertanyaan dan barusan sudah dijawab sama Ustaz Ridwan. Mudah-mudahan ini jadi ngeri sekali ya kalau misalnya ngomongin tentang handphone di kala anak-anak ya Pak. Soalnya waktu dulu kalau misalnya saya nggak ada handphone itu, kalau misalnya main ya udah main aja sama teman-teman di sawah atau di mana gitu kan. Tapi sekarang enggak. Ngeri lagi. Kalau anak nangis malah sekarang dikasih handphone. Iya. Anak itu kan harus berkembang motoriknya, kemudian sensoriknya, kemudian berkembang ototnya gitu kan. Sekarang anak ngaduk-duk dia, aduh bahaya sekali. Makanya sekali ketegasan ayah bunda butuh nih, ya untuk sekalian nangis sebentar nggak apa-apa. Tapi nanti anak belajar, oh mama tegas, oh mama nggak boleh ya. Tapi juga mama harus konsisten gitu ya. Iya. Dan luar biasa ya idola anaknya bergeser, betul kata bapak tadi, yang dulu ayah dan bundanya ketika mereka pulang kerja disambut, sekarang kan beralih ya ke K-pop, ke apa idolanya sampai ya TikToknya diikuti, gerakannya dan lain sebagainya. Ini memang betul musibah ya untuk musibah. Jadi anak kehilangan figur. Ya. Ya, silakan. Ini dulu, dengerin dulu ada yang sambil bosan. Ya, silakan minum dulu santai aja. Yang lainnya? Ya, ada pertanyaan kelima ini dari perwakilan orang tua kelas 4A. Assalamualaikum, salam kenal Ustadz. Saya adalah seorang mu'alaf. Terkadang saya sering bingung ketika harus membimbing anak untuk rajin melaksanakan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, dan lain-lain dengan tepat. Ketika disuruh atau diajak melaksanakan ibadah bersama saya, anak malah balik menyuruh dan balik bertanya, ibu saja yang sholat, ibu saja yang belajar wudhu,
Nah, saya suka bingung Pak kalau dihadapkan pada situasi yang seperti ini. Ya. Mengingat posisi saya sebagai seorang mualaf dan masih belajar. Ya. Bagaimana cara mengajari anak saya dalam posisi tersebut sehingga anak bisa melaksanakan ibadah dengan sukarela? Terima kasih. Subhanallah. Yang pertama saya mengucapkan selamat, Bunda sudah memilih cahaya Islam, ya. Dan mudah-mudahan Allah teguhkan, Allah kuatkan sehingga tidak lagi berpaling ke yang lain, insya Allah ya. Selamat Bunda. Kalaupun kemudian Bunda mengalami masalah dalam hal mendidik, ya wajar. Ya. Ini juga hal lain agar Allah menguatkan akidah Bunda, ya. Menguatkan ibadahnya, menguatkan kesabarannya dan seterusnya. Ya. Sekali lagi, anak adalah gambaran kita. Ya. Barangkali kita dulu begitu, gitu kan? Barangkali kita dulu seperti itu. Maka tidak boleh menyalahkan anak 100% ketika anak kita berlaku seperti itu. Itulah gambaran kita. Asep Ridwan dulu hara rese. Ya kalau sekarang hara rese, anak kita ya itu gambaran satu. Yang kedua, anak juga gambaran kita kepada Allah hari ini. Terus tanya, kalau anak hara rese sholat, selain kita bercermin dulu kita begitu, hari ini kita ke Allah mungkin hara rese kene. Ya, kalau kita tidak taat kepada orang tua, anak kita tidak taat ke kita, ke orang tua, barangkali kita juga ke Allah belum taat sepenuhnya. Terus, Jadi apa yang kemudian dikedepankan? Yang dikedepankan adalah istighfar. Astagfirullahaladzim. banyak istighfar ya. Sebab ini, jangankan anak ya, jangankan anak, hal besar. Ini ada seorang ulama yang ayam, ngagarapak. Apa sih ngagarapak? Ngagarapak bahasa Indonesia. Ngagarapak namanya. Kaget. Dia membuat kaget ya. Iya. Dia berpikir, tidak menyalahkan ayam itu. Ayam ditendang, enggak. Ya Allah, hambamu yang senantiasa aku beri makan lewat terjadi engkau, sekarang berbuat sesuatu kepada aku. Ya Allah, salah apa? Tidak ke ayam. Tapi istighfar. Astagfirullah. Ya Allah. Yang kedua, ada seorang ulama lagi. Mas Andi mungkin tidak akan memikirkannya. Lalat nengplok di dia. Lalat apa? Hinggap di hidungnya. Iya. Dia mah cerik katanya. Ya Allah, makhluk rendah, makhluk yang biasanya berkutat di kotoran, sekarang nengplok di hidung saya. Dosa apa ya Allah? Dianggap kotoran berarti. Mikir tahu gitu. Itu gue lihat. Allah ingin memberikan sesuatu yang sangat hebat, lebih dari apa yang kita lihat. Nah, demikian juga anak. Jadi kalau anak-anak hara rese, ternyata peringatan dari Allah gitu untuk kita. Untuk pertama mengistighfar yang dulu, karena itu kelakuan kita. Yang kedua, kita beristighfar hari ini. Mungkin saja kita juga hara rese. Mungkin juga kita belum disiplin. Mungkin juga kita melanggar aturan pada Allah. Maka hari pun kita beristighfar. Ya, itu harus dikuatkan ketika anak berlaku seperti itu. Sekali lagi, bukan saja kepada anak, kepada hal-hal lain juga ya. Apakah binatang atau tadi lalat segala macam, itu membuat kita beristighfar. Di lain pihak juga mungkin kedekatan kita dengan anak juga harus diperkuat ya. Agar ketika anak diajak, sekali ibu diajak, bukan disuruh. Makanya ibu ajak saja. Kalau disuruh beda. Jadi gini, Pak Sandi disuruh pulang nggak enak kan, tapi yuk keluar gitu, pasti senang gitu kan. Nah gitu kan. Ada tamu ke rumah, dia disuruh pergi nggak enak. Iya. Tapi yuk keluar orang jajan mau daekeun gitu. Anak juga sama. Anak disuruh sholat itu kan kebaikan, tapi anak nggak mau kan. Oke, kita pakai solusi apa itu? Solusinya ajak anak. Meskipun anak tidak ikut, tapi sudah diajak. Yang kedua, tahan marah. Atau kalaupun marah, ini ada satu strategi marah namanya marah dengan strategi sandwich. Waduh. Enak aja itu. Apa itu? Marah itu begini, sandwich kan ada roti, daging roti ya. Iya. Nah marah juga begitu. Apa maksud roti itu? Pujian. Baru kemudian tujuan kita marah dan kemudian puji lagi anak. Secara psikologis begini,
Orang ujung-ujung diamekan, dia langsung nutup telinga dan nutup hati. Nggak mau. Iya. Oke. Nutup itu. Telinga sudah nutup, hati juga udah nutup. Tapi kalau anak dipuji dulu, anakku dipuji, waktu mau gitu. Baru masukkan tujuan kita apa. Kan marah itu hanya satu metode aja. Kita ingin menyampaikan pesan gitu kan. Bisa nggak dengan tidak marah, tapi dengan menyampaikan pesan bijak. Kalaupun marah silakanlah, tapi tunjukkan kepada anak bahwa marah saya bukan benci, tapi marah saya adalah sayang. Nah terakhir puji lagi anak. Boleh dirangkul, boleh diusapan, boleh dipuji lagi dengan kata-kata. Itulah strategi marah yang disebut dengan sandwich. Strategi sandwich. Puji, marah, puji lagi. Bisa ditiru tuh Pak Rusman. Oh, Ya, pasti bisa ditiru Mas Andi. Nah, rata-rata gitu, kita ujung-ujung belegedap gitu ya. Iya, Padahal dengan langsung marah itu tidak ada yang dihasilkan. Anak menutup telinga, anak menutup hati, dan kita sendiri, mohon maaf, dengan marah itu kita menyampaikan pesan tidak ikhlas. Iya. Tidak ikhlas. Kenapa? Karena emosi kita main. Padahal Rasulullah SAW, ya, tadi kita kembali kepada Rasulullah SAW, ada namanya Usama bin Zaid atau Zaid bin Harisah. Selama beliau di sana hampir kurang lebih 8 tahun, belum pernah Rasul marah. Kalaupun marahnya di manage gitu. Seperti tadi, marah yang diterima tidak sebagaimana, tapi bahkan sebagai nasihat aja. Gitu ya. Itu. Dan nasihat juga cara menasihat. Dulu kan kalau menasihat tuh anak yang di bawah, kita orang tua di atas. Yuk. Ya, betul. Itu sudah mah tutup telinga, tutup hati. Yang ketiga paling bahaya apa? Anak merasa rendah diri. Ini bahaya. Ketika dengan teman-temannya anak tidak pede gitu, dia merasa rendah karena direndahkan oleh orang tuanya. Nah strategi untuk menasihati yang bagus tuh begini. Anak di sini, kita di sini ada pesan. Ngobrol aja, jangan dilihat. Oh. Iya, baru tahu. Bisa kalau saya dilihat anaknya Sampai melotot. Sampai melotot. Gitu. Iya. Anak itu sudah masalah, Iya. direndahkan. Ini akan merendah anak itu. Ini nanti dia tidak punya kepercayaan diri. Bahaya kalau terus-terus berulang. Mohon maaf ya, coba temukan. Kalau nanti ada anak yang ke depan ngadeg-deg sampai ngesal, sampai tidak bisa bicara, itu ada masa lalu yang seperti itu. Dia udah masuk ke Bawah sadar, psikologis, mental sudah udah bisa ya. Nah diantaranya apa? Strategi itu anak di sini, kita di sini, ngobrol aja ke depan aja. Kan anak kumaha sebenarnya denger, tapi nyaman paling tidak. Seperti itu. Ya, ibu segitu. Boleh dicoba Mas Andi, kita aplikasikan nanti. Betul Ustaz, pengalaman masa kecil ya, pernah dimarahi oleh ayah. Tuh kan. Ketika main dipanggil kemudian ayah langsung marah, itu betul menutup telinga. Betul, telinga dan Tapi hati, kan? saya punya uang gitu ya, ketika dia marah itu dia seperti itu Ustaz. Jadi lebih menyindir secara halus. Nah itulah kadang yang lebih masuk justru mengena gitu. Saya juga punya guru dulu waktu sekolah gitu. Kebetulan marahnya itu adalah dengan memuji, menyindir secara halus. Jadi itu membekas sampai sekarang dan malah jadi berkesan gitu. Jadi betul seperti kata Ustaz. Ya, berikutnya Pak Rusman, ada pertanyaan lagi? Iya, ini yang terakhir ya Pak. Oh, terakhir. Perwakilan dari guru ya. Nah, mungkin menurut Ustadz, apakah pola pengajaran dan pendidikan yang diterapkan di SDIT Darul Abror ini sudah sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW? Nah, apa indikatornya Pak? Baik. Semua lembaga pendidikan kita husnudon ya. Iya. Dimanapun itu berusaha ke sana. Saya yakin berusaha. Cuman ada keterbatasan ya, gitu kan. Nah, sekarang dengan SDIT Darul Abror, saya melihat paling tidak, mohon maaf ini bukan karena di depan para guru. Saya sudah melihat semangat itu. Ada inovasi, ada greget tertentu, ada temuan-temuan, ada metode apa yang kemudian membangkitkan semangat belajar anak gitu ya. Ini alhamdulillah terus pertahankan dan terus perbaiki ya satu itu. Yang kedua, bahwa indikator pendidikan yang ala Rasul itu tadi penanaman akidah yang lebih kuat. Ya. Bukan semata-mata dijejali dengan materi. Ya, tetapi ada nuansa di mana penguatan akidah di sana lebih ditekankan. Misalnya
ketika anak berbuat salah diingatkan dengan ayat Al-Quran, diingatkan dengan hukuman yang mendidik, dan bahkan yang sangat luar biasa lah, sudah dibiasakan bagaimana sholat berjamaah. Ya, ini sebuah pendidikan yang sangat langsung fokus ke Allah, ke tauhidan. Tapi juga di sana dilatih bagaimana kedisiplinan, ya, bagaimana juga dilatih kemasyarakatan. Ingat Rasulullah SAW mendidik para sahabat itu kemasyarakatnya tidak boleh lepas. Ya. Ada yang saling peduli, ada yang kemudian saling memberi, tapi di lain pihak juga yang diberi tidak merasa aji mumpung kan gitu ya. Nah ini juga alhamdulillah sudah terapkan. Ada anak lain yang sakit ditengok, itu sudah harus terbiasa dengan kita. Atau sekali lagi kalaupun ada anak yang berbuat salah, tidak dihukum dengan hukuman yang menyakitkan, tapi hukumannya hukuman yang sangat edukatif. Senantiasa ingatkan kepada, atau paling tidak hukumannya hafalan surat Anu ayat CN seperti itu. Ya. Dan mudah-mudahan di Abro sudah itu. Sehingga besok lusa orang tua menitipkan anaknya ke sini, itu sudah merasa nyaman gitu. Paling tidak sebagian dari tugas sebagai orang tua itu terwakilkan di sini. Ya, makanya kenapa kita pagi berangkatnya dan pulangnya sampai asar, dan bahkan untuk kelas tertentu sudah asar berjamaah ya. Nah ini paling tidak anak ke rumah tinggal paling tidak sholat maghrib, sholat isya, dan nanti sholat subuh. Zuhur dan asarnya sudah diterapkan di sini. Artinya apa? Kalau dari 5 waktu kemudian 2 waktu sudah, berarti sudah 20-40% tugas orang tua sudah terwakilkan di STID Abrol ini. Plus apalagi kalau ibadah-ibadah yang misalnya tentang sosial kemasyarakatannya, anak belajar bagaimana peduli dengan orang lain. Ya, satu saat saya ingin melihat ada misalnya anak yang jatuh, tidak guru yang beri, tapi anak yang temennya, tuh tolong, gitu ya. Seperti itu dibiasakan. Hal lain misalnya, kenapa sih anak Abrol harus bawa tanaman? Ya. Ini bentuk pendidikan lain, bagaimana pendidikan karakter anak peduli lingkungan. Ya, makanya suruh mereka tanggung jawab. Selain membawa dari rumah, suruh mereka juga merawatnya, ya, bor dan ngadoa. Berdoa, ya. Ngadoa itu tanaman itu. Ya. Saya punya guru di almarhumah, ya, dan di belakang rumahnya itu ada pohon pisang. Begitu subuh sudah dikir, sudah baca Quran, dia ke belakang, dia mengatakan assalamualaikum semuanya. Subhanallah sekali. Tanaman yang ada di sekitarnya tidak jawab, tapi bunga menjawabnya dengan mengeluarkan bunga yang indah, dan pohon pisang menjawabnya dengan berpisang sampai tandanya besar, pisangnya besar. Luar biasa. Itu tanamkan bahwa anak ke sekolah membawa bunga, suruh doa jadi assalamualaikum, engkau semoga engkau cepat besar, didik itu. Dan itu apa artinya? Kepedulian mereka terhadap lingkungan sudah dibina sejak awal. Begitu. Sekali lagi mudah-mudahan Abro sudah melangkah, ya. Sudah melangkah ke sana sehingga orang tua sekali lagi merasa tidak khawatir, dan bahkan sebagian dari tugas orang tua sudah terwakili di sekolah. Amin. Mudah-mudahan terus berinovasi, terus melakukan perbaikan, dan orang tua merasa bagian dari sekolah kita, insya Allah. Iya. Luar biasa sekali Pak Rusman, pertanyaan sudah habis ya. Ini masih banyak yang kita dan kayaknya masih batas sama Mas Asep ini untuk berbincang-bincang dan ngobrol-ngobrol. Ketika melihat daftar pertanyaan luar biasa ya, ada 50 sekian pertanyaan yang mungkin terwakili ya. Kalau misalkan mudah-mudahan tidak puas ya, nanti ada lagi kami mengundang kembali Ustaz untuk sesi berikutnya. Ya, yang pertama ingin diucapkan adalah terima kasih yang sebesar-besarnya Ustaz sudah berkenan hadir di sini di sela-sela kesibukannya juga. Kemudian untuk ayah dan bunda yang sudah sangat antusias menyaksikan acara ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan itu betul-betul bisa kita serap ya, khususnya untuk kami yang ada di sini dan umumnya untuk ayah bunda sekalian yang berada di rumah masing-masing. Acara dari awal sampai akhir sudah selesai dengan lancar, alhamdulillah, dan mudah-mudahan yang disampaikan bisa betul-betul direalisasikan. Ya, ayah dan bunda jangan lupa ya untuk selalu menyaksikan apa Pak Rusman? Obras DA, obrolan santai Darul Abrol.
Ya mungkin nanti kita akan ada episode lagi Iya, dengan narasumber yang lain lagi, dan mungkin insya Allah nanti kita undang lagi Pak Asep Ridwan untuk dengan materi Dengan yang materi baru. yang berbeda, ya. Soalnya masih betah nih sama Pak Asep Ridwan. Betul. Ya, baik Mas Andi, untuk acara Obras DA mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.